datang di tutorial kali ini. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana cara menyajikan data hasil ujian siswa menggunakan aplikasi Jamovi. Data yang kami gunakan ialah data siswa SMP UPT Negeri 8 Medan yang terdiri dari dua variabel, yaitu yang pertama jenis kelamin dan yang kedua nilai ujian siswa tersebut. Kita akan mulai dari persiapan data terlebih dahulu di aplikasi Excel, lalu mengimpor ke Jamovi, mengatur variabel, membersihkan data, hingga membuat statistik deskriptif serta statistik berdasarkan kelompok jenis kelaminnya. Jadi teman-teman, mari kita simak video ini dengan baik agar penjelasan yang saya sampaikan dapat kita pahami dengan jelas bersama-sama. Oke, pertama-tama mari kita lihat data di Excel. Pastikan data sudah tersusun rapi, di mana baris pertama berisi nama variabel, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga nilai ujian. Setiap kolom harus berisi satu jenis informasi saja. Kolom pertama berisi nomor, yang kedua jenis kelamin berisi data laki-laki ataupun perempuan, dan yang ketiga nilai ujian yang berisi angka nilai siswa. Pastikan tidak ada baris kosong ataupun kesalahan dalam pengetikan. Setelah data benar-benar rapi, simpan file Excel tersebut. Oke, selanjutnya kita beralih ke aplikasi Jamovi. Pada awalnya nanti buka aplikasi Jamovi terlebih dahulu di komputer Anda. Pada tampilan awal pilih menu Open, kemudian Browse dan cari file Excel yang sudah kita siapkan di awal tadi. Setelah itu kita salin data yang ada di Excel lalu kita pindahkan ke data tabel yang berada di Jamovi. Kemudian jika sudah benar, data akan muncul dalam bentuk tabel pada tampilan Jamovi. Oke, baik. Langkah seterusnya setelah data masing-masing masuk ke Jamovi, langkah berikutnya adalah mengatur tipe variabelnya. Dan caranya itu, klik pada nama kolom di bagian atas tabel untuk mengecek tipe datanya. Oke, langsung kita lihat bersama-sama bagaimana tutorialnya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pembuatan dan penyajian data statistik deskriptifnya. Oke, yang pertama itu caranya kita masuk dulu ke menu analisis. Baru kita pilih exploration. Lalu muncullah dia deskriptifnya. Oke, sekarang kita masukkan variabel jenis kelamin dan variabel nilai ke bagian variables. Setelah itu muncul langsung data deskriptifnya di sebelah kanan. Lalu setelah itu di bagian panel pilihan kita bisa mengaktifkan statistik seperti mean, median, minimum, maksimum, dan standar divisi dan lain-lain agar kita mendapatkan gambaran lengkap mengenai data. Bisa kita lihat langsung muncul di bagian kanan. Bisa kita lihat ada data minnya, median, mod, sum, standar divisalnya, minimum, maksimum seperti yang telah kita jelaskan tadi. Banyak juga bagian pilihan yang memang mana tahu kita menginginkan gambaran dari data tersebut. Oke, kita juga bisa mengklik bagian IQR yang dimana datanya langsung keluar. Yang dicontohkan yang di sini yaitu 15,0. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bagian alur cerita. Jika kita ingin menampilkan penyajian data dalam bentuk lain, kita bisa mengklik bagian plots. Di sana tersedia berbagai pilihan seperti histogram, bar plots, box plot, dan tampilan grafik lainnya yang dapat membantu kita memperjelas informasi dalam bentuk diagram. Semua hasilnya akan muncul di bagian sebelah kanan dan memberikan gambaran umum. Bisa kita lihat sama-sama. Dia menjelaskan gambaran umum mengenai nilai ujian siswa berdasarkan variabel yang telah kita masukkan tadi. Kita bisa lihat, dia menjelaskan dan membandingkan bagaimana rata-rata ataupun jumlah nilai antar kategori.
Dalam data ini, dia menunjukkan perbedaan nilai ujian antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Grafi ini juga memudahkan kita melihat kelompok mana yang lebih memiliki nilai lebih tinggi atau bagaimana distribusi jumlah siswa di masing-masing kategori. Oke, kita bisa melihat bagaimana bentuk diagramnya. Dan dalam diagram ini kita dapat mengetahui bagaimana penyebaran nilai ujian siswa. Setiap batang pada histogram ini menunjukkan beberapa banyak siswa yang mendapat nilai dalam rentang tertentu. Dengan melihat bagan ini, kita bisa mengetahui apakah nilai siswa cenderung tinggi, sedang, ataupun rendah, serta apakah data nilainya merata ataupun menumpuk di rentang tertentu. Oke, jadi sekarang setelah tadi kita berhasil menyajikan data berdasarkan kedua variabel, yaitu jenis kelamin dan nilai ujian siswa, sekarang kita akan melanjutkan analisis dengan melakukan uji ANOVA pada data tersebut. Uji ANOVA ini digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan nilai ujian antara kelompok jenis kelamin yang berbeda. Langsung saja kita mulai langkah-langkahnya di aplikasi Jamovi. Saksikan dengan seksama agar kita paham bagaimana tata cara dan langkah-langkah penyajiannya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai. Pertama-tamanya kita klik bagian kiri atas dari laptop kita, yaitu menu analisa. Kita dapat melihat, kita klik. Setelah itu kita klik bagian analisis variasi dan kita klik kembali bagian analisis variasi. Oke, langsung tertera dua variabel dan langsung tertera tampilan di sebelah kanan kita. Oke, variabel jenis kelamin kita pindahkan ke bagian Fixed Factors. Variabel nilai tes kita pindahkan ke Dependent Variable. Oke, langsung muncul tampilannya. Selanjutnya kita klik bagian Overall Model Test. Otomatis juga keluar tampilannya. Klik bagian model dan jenis kelamin kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, sekarang kita ke bagian Assumptive Checks. Kita klik bagian Homogeneity Test. Muncul tampilannya di sebelah kanan. Oke, kita dapat tampilannya. Setelah itu kita klik Normality Test. Muncul juga langsung tampilannya di sebelah kanan. Oke, untuk bagian pilihan QQ-plot ini kita dapat sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, lanjut ke bagian kontras. Jenis kelamin tidak perlu. Selanjutnya masuk ke Post-Hoc Test. Jenis kelamin kita pindahkan di sebelah kanan. Langsung muncul tampilannya. Oke, selanjutnya kita lihat ada menu correction, sudah otomatis terklik Turkey-nya. Oke, lanjut ke jenis kelamin. Kita pindahkan ke sebelah kanan ke bagian marginal means. Langsung keluar tampilannya. Selanjutnya kita lihat bagian keluaran. Otomatis sudah terpilih marginal means plots. Kita pijit marginal means tables. Oke, sudah keluar tampilannya. Oke, kita sekarang sudah di bagian akhir. Kita lihat sudah banyak tampilan-tampilan dari pilihan-pilihan yang kita pilih tadi. Jadi sekarang kita akan menjelaskan apa maksud setiap bagian-bagian yang telah muncul di sebelah kanan ini. Oke, kita mulai dari paling atas. Oke, berikut adalah penjelasan dari setiap hasil analisis yang telah ditampilkan pada aplikasi Jamovi. Yang pertama, pada bagian statistik deskriptif, kita dapat melihat gambaran umum nilai UTS. Rata-rata nilai siswa adalah 72,9 dengan median 75 dan nilai yang paling sering muncul ataupun modus juga 75. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 90, sedangkan nilai terendah adalah 45, sehingga rentang nilainya adalah 45. Dari hasil uji normalitas, diperoleh nilai P adalah 0,104 yang lebih banyak daripada 0,05. Ini menunjukkan bahwa data nilai UTS berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk dilakukannya uji ANOVA.
Pada tabel ANOVA diperoleh nilai F sebesar 0,404 dengan P 0,530. Karena nilai P lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai UTS yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Artinya, jenis kelamin bukanlah faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai UTS pada data ini. Oke, kemudian dilakukan uji Levin untuk melihat apakah varians antar kelompok jenis kelamin adalah sama atau tidak. Hasilnya menunjukkan nilai P sama dengan 0,346 yang juga lebih besar dari 0,05. Itu berarti varians kedua kelompok homogen sehingga syarat ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, uji normalitas per kelompok juga menunjukkan nilai P sama dengan 0,240, menandakan bahwa data pada masing-masing kelompok jenis kelamin berdistribusi normal. Dengan demikian, kedua syarat utama ANOVA, normalitas dan homogenitas, telah terpenuhi sehingga analisis yang dilakukan adalah valid. Oke, selanjutnya dilaksanakan uji post-host. Digunakan untuk melihat lebih rinci perbandingan nilai rata-rata antara laki-laki dan perempuan. Hasilnya menunjukkan bahwa selisih rata-rata nilai antara perempuan dan laki-laki adalah sekitar 2,69 poin. Namun nilai P sama dengan 0,530 menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak signifikan. Jadi meskipun ada selisih angka, secara statistik perbedaan tersebut tidak berarti. Dan terakhir, pada hasil estimates marginal means ditampilkan rata-rata nilai yang sudah diperhitungkan secara statistik. Rata-rata nilai siswa perempuan adalah 74,1, sedangkan siswa laki-laki 71,4. Sekali lagi, meskipun perempuan memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi, perbedaan ini tidak cukup besar untuk dianggap signifikan karena interval kepercayaan kedua kelompok saling tumpang tindih. Oke, jadi secara keseluruhan hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai UTS siswa. Dengan kata lain, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama dalam mencapai nilai yang baik pada mata pelajaran ini. Oke teman-teman, jadi itulah seluruh rangkaian tutorial yang telah kita lakukan, mulai dari menyajikan data awal ataupun data mentah berdasarkan variabel jenis kelamin dan nilai UTS, hingga melakukan analisis lengkap menggunakan uji ANOVA di aplikasi Jamovi. Semoga tutorial ini membantu kita memahami cara menyajikan data dan melakukan analisis statistik menggunakan Jamovi dengan lebih mudah. Terima kasih karena telah mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya dan tetap semangat belajar statistika. Sampai jumpa.